Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdul Rahman. Dan masih tetap di channel Abdul Rahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran asam lambung dan anxieties psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara makan orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis ketika menghadapi bulan puasa ya. Karena orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis sangat bingung sekali ya ketika menjalani puasa, itu sangat bingung sekali apa nih yang harus kita makan. Soalnya untuk makan itu sangat banyak sekali sensasinya, apalagi ketika kita menjalani puasa tidak makan selama 1 hari ya, bisa sensasinya itu bisa datang-datang gitu ya. Dan kadang kita itu berpikir ini mungkin dari makanan, ini mungkin dari makanan. Nah itu teman-teman ya. Nah itu jadi di season kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang bagaimana cara makan orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis ketika menghadapi bulan puasa, sesuai dengan pengalaman saya gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Nah sebelum videonya saya lanjutkan, seperti biasa teman-teman ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya ingin bertanya tentang seputaran asam lambung dan anxieties psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya yang sebelumnya, karena untuk seputaran asam lambung dan anxieties psikosomatis semuanya sudah saya share ya, dari awal cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis, kemudian macam-macam sensasi yang saya rasakan, kemudian cara mempelajari saya itu seperti apa, cara memahaminya seperti apa, kemudian cara menangani setiap sensasi itu bagaimana, itu sudah saya share ya di video-video sebelumnya. Makanya ya, biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya yang sebelumnya tentang seputaran asam lambung dan anxieties psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung, dimohon ya videonya itu di-subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah pada tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya itu untuk terus nge-share tentang seputaran asam lambung dan anxieties psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian jangan lupa juga tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran asam lambung dan anxieties psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Bagaimana sih cara makan orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis agar menjalani bulan puasa itu kita itu tidak terganggu ya, sensasinya tidak datang. Kemudian yang lebih ditakutkannya lagi, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis, takutnya kita itu telat makan, kemudian sensasinya ada lagi. Nah itu teman-teman ya. Nah untuk di bulan puasa cara makan itu sebetulnya biasa saja. Cuman kita itu ada trik-trik tersendiri lah. Triknya itu ya kita itu harus mengenali dulu jenis makanannya. Nah itu teman-teman, dan untuk mengenali jenis makanan itu nanti kita bisa terapkan itu di ketika sahur sama di buka ya. Karena untuk di bulan puasa itu kita itu makan cuman di ketika sahur sampai nanti kita makannya itu di buka ya, di buka puasa dan kesananya lagi. Nah itu teman-teman ya. Nah kita kenali saja dulu ya. Untuk apa sih kita mengenali makanan di saat bulan puasa bagi para penderita gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis? Nah jenis makanan itu ketika kita konsumsi berpengaruh sekali ya, berpengaruh sekali terhadap keadaan kita yang sedang yang sedang menjalani ibadah puasa teman-teman ya. Nah itu, nah dulu ketika saya terkena gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis, di awal terkena jujur saya puasanya banyak sekali terganggu ya, karena memang keadaan ya masih banyak sensasi, kemudian masih banyak perasaan tidak nyaman, sering letih, lemah, lesu. Nah itu ya. Nah kemudian ketika di tahun kedua itu, ketika di tahun yang keduanya saya mulai paham dan kemudian sudah bisa memilah makanan gitu teman-teman ya. Jadi ketika bulan puasa itu ada trik-trik makanan yang saya konsumsi, saya kenali dulu jenis makanannya itu agar bisa membantu saya menjalani ibadah puasa. Nah itu teman-teman ya. Nah makanan-makanan yang saya konsumsi itu di ketika sahur
itu saya mengenali dulu makanan-makanan yang awet itu yang kayak gimana gitu teman-teman ya. Jadi biar kita itu makan sahur kemudian tenaganya juga kuat sampai sore sampai maghrib gitu teman-teman ya. Nah tetapi makanan yang awet di sini itu bukan istilahnya bukan makanan awetnya itu bukan makanan yang susah dicerna, bukan teman-teman ya. Tetapi yang saya sampaikan di sini itu adalah makanan yang awet tenaganya gitu teman-teman ya. Jadi ketika kita makan sahur nih, ketika kita makan sahur itu tenaganya itu awet lah gitu ya sampai di maghrib gitu teman-teman ya. Nah makanan-makanan yang awet itu seperti apa sih tenaganya gitu. Nah sepengalaman saya teman-teman jujur ya, saya itu bukan dokter, saya bukan ahli gizi, saya itu bukan ahli medis, saya bukan ahli makanan, tetapi saya hanya menjelaskan tentang sepengalaman saya. Nah ketika saya mengkonsumsi makanan-makanan yang awet itu ya itu makanan-makanan yang manis ya. Karena dari makanan-makanan yang manis itu glukosanya sangat banyak sekali dan serapannya sangat tinggi sekali, itu sangat cepat sekali, itu memang dari makanan-makanan yang manis ya. Jadi ketika saya makan saya makan biasa saja gitu teman-teman ya. Jadi menjaga jenis makanannya ya. Jenis makanannya itu yang seperti saya sudah jelaskan di video-video sebelumnya, yaitu yang mudah dicerna, kemudian yang tidak ada efek sampingnya. Nah kemudian selain itu saya juga waktu itu menambahkan makanan-makanan yang manis, karena yang manis-manis itu biasanya awet ya, kita itu tenaganya makin ada gitu teman-teman ya. Itu sepengalaman saya. Dan jadi ketika saya makan di sahur itu saya makan biasa, nasinya nasi lembek biasa gitu teman-teman ya, minumnya juga minum biasa. Cuman di akhir, nah sebelum apa ya, sesudah sahur itu saya di akhir itu mengkonsumsi makanan-makanan yang manis kayak macam buah kurma. Cuman jarang ya saya waktu itu ya, jarang mengkonsumsi buah kurma karena memang keadaan ekonomi waktu itu ya. Jadi untuk membeli kurma saja itu sulit ya waktu itu ya, waktu terkena gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis. Tetapi saya itu lebih sering dulu itu mengkonsumsi jus alpukat teman-teman ya. Kalau misalnya kurmanya tidak ada, saya minum jus alpukat. Kemudian jus alpukat juga yang namanya jus alpukat itu nggak setiap hari ada gitu teman-teman ya. Tetapi saya bisa ganti dengan airnya yang manis gitu. Jadi air putih saja, air putih hangat. Kemudian saya campur, saya aduk pakai ini ya, pakai gula pasir ya, pakai gula pasir. Nah itu 1 gelas ya. Jadi ketika sahur saya itu minum biasa saja, air putih biasa 1 gelas besar ukuran sirup ya. Dan itu saya sahur itu mendekati ke imsak gitu teman-teman ya. Jadi ketika sudah minum saya tunggu jarak sekitar 15 menitan lah. Setelah 15 menit minum air putih, baru pas imsak itu saya minum lagi teman-teman ya, minum air putih hangat manis gitu ya. Nah ketika sudah minum air hangat manis, setelah imsak tunggu adzan. Nanti ketika adzan seperti biasa aktivitas berlanjut ya gitu teman-teman ya. Nah kemudian ketika buka puasanya nih, nah saya waktu itu saya akalin karena untuk buka puasa itu bikin kita ribet ya. Soalnya ketika kita makan, kita ada perasaan tidak nyaman gitu teman-teman ya, nggak nyaman sama sekali waktu itu. Jadi ya itu ya ciri khasnya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung gitu ya. Kita telat makan ada rasa tidak nyaman, ketika sudah makan juga itu ada rasa tidak nyaman. Nah itu teman-teman ya. Nah tetapi ketika ada sensasi seperti itu kita sadari sajalah gitu bahwa ini memang rasanya gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis gitu teman-teman ya. Jadi ketika makan kita nggak nyaman gitu teman-teman, sebelum makan kita juga ada perasaan tidak nyaman. Nah itu teman-teman ya. Nah tetapi di sini saya akan jelaskannya itu bagaimana cara menanggulangi ketika berbuka puasa agar kita makan itu tidak sampai mengganggu pencernaan kita juga gitu teman-teman ya. Jadi pas berbuka puasa saya tidak langsung makan teman-teman ya, saya cukup minum air hangat saja. Itu minum air hangatnya itu tidak 1 gelas ya, tidak 1 gelas besar teman-teman ya. Jadi saya minumnya itu cuma setengah gelas waktu itu, setengah gelas air putih biasa yang nggak pakai gula teman-teman ya. Saya minumnya air putih hangat aja. Kenapa saya nggak minum langsung air gula gitu teman-teman ya? Karena pencernaannya kita itu kan lagi benar-benar kosong ya, lambungnya lagi benar-benar kosong. Itu alasan saya waktu itu seperti itu. Jadi ketika lambung saya kosong selama 1 hari full, makanya ketika di awal-awal biar pencernaannya tidak shock lah, katakanlah tidak shock gitu teman-teman ya. Jadi saya konsumsinya itu cuman air hangat dulu ya, air hangat, tidak air dingin ya, air hangat cuman setengah gelas. Tunggu beberapa menit
ya. Saya tunggu selama kurang lebih 1 menit 2 menit lah waktu itu ya, tunggu 1 menit 2 menit biar ada penyesuaian dulu ya. Nah ketika sudah 1 menit 2 menit, nah saya baru minum air manis teman-teman ya. Jadi minum kalau misalnya nggak ada jus alpukat, saya minumnya itu cuman air manis aja, air putih manis biasa gitu teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya ada buah kurma, saya konsumsi buah kurma gitu teman-teman ya. Tetapi kembali lagi ya, saya jelaskan untuk buah kurma itu saya jarang konsumsi karena memang keadaan ya waktu itu. Jadi saya seringnya itu di jus alpukat sama air manis biasa, air putih hangat gitu teman-teman ya. Nah itu saya konsumsi juga, air saya minumnya juga tidak full 1 gelas teman-teman, sama ya, tidak full 1 gelas. Jadi saya cuma konsumsinya itu, minumnya itu cuma setengah gelas, dan gelasnya juga bukan gelas yang besar teman-teman ya. Entah itu jus alpukat, entah itu air putih hangat manis, itu saya konsumsinya itu bukan gelas yang besar. Nah gitu ya, jadi saya itu gelasnya gelas yang kecil, dan itu pun cuma setengah. Kenapa seperti itu? Karena ya untuk menjaga makanan, biar makanan itu banyak juga sih yang masuk gitu. Soalnya kalau misalnya kita terlalu kenyang sama jus alpukat, kapan kita mau makan nasinya gitu teman-teman. Karena untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, jangankan untuk sudah penuh makanan gitu teman-teman ya, di lambung kita itu makan sedikit aja gitu ada rasa begah gitu ya. Jadi makanya gimana caranya supaya semuanya terisi penuh, tetapi ada ruang juga buat nasi gitu teman-teman ya. Jadi saya itu mencobanya itu konsumsi jus alpukatnya itu cuman setengah. Dan itu juga ketika sudah konsumsi air manis atau jus alpukat, saya tidak langsung makan teman-teman, tidak ya. Biarkan dia menyesuaikan dulu gitu ya teman-teman. Oh, yang namanya penyakit gangguan, bukan penyakit ya, yang namanya gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu ya repotnya kita itu ya. Jadi semuanya serba harus menyesuaikan gitu teman-teman ya. Jadi ketika sudah konsumsi jus alpukat juga, saya tidak langsung makan gitu. Jadi saya tunggu dulu barang 1 menit ya, barang 1 menit atau 2 menit, nggak nyampe 3 menit lah dulu gitu ya. Saya cuman ya tunggu jeda aja sebentar gitu, nggak lama gitu. Nah ketika sudah tunggu sebentar, sudah ada jeda, baru saya makan, dan makannya benar-benar dijaga gitu teman-teman. Jaganya seperti apa ya? Kembali lagi menjaga jenis makanannya, tidak ada yang pedas, santan, ya kayak macam-macam begitu, hindarilah. Kemudian makan makanannya itu tidak yang alot-alot juga gitu ya. Dan kemudian jumlah makanannya itu nggak terlalu banyak teman-teman ya. Jadi saya itu makannya cuma secukupnya ya, karena untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, untuk makan itu jangan berlebihan ya, terkecuali kalau misalkan kalian ada misi. Ada misi seperti apa? Ingin menaikkan berat badan itu, ingin menjadi gemuk lagi gitu teman-teman ya. Ya kalian harus makan banyak gitu teman-teman ya. Tetapi kadang memang untuk banyak makan itu banyak sekali sensasi ya. Cuman untuk menanganinya harus kalian sadari saja gitu sebetulnya ya. Sadari saja kalau makan banyak itu bikin kita begah gitu ya. Untuk orang yang tidak terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis saja, kalau misal makan banyak itu memang ada perasaan begah, apalagi kita yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ya. Makan sedikit saja itu ada begah, karena apa? Karena ada gasnya. Sadari saja ke sana. Jadi ketika kalian mau menaikkan berat badan ya, kalau misalnya sekarang kalian nih yang lagi kurus-kurusnya nih, tapi sekarang sedang menjalankan puasa, gimana cara supaya berat badan cepat naik lagi? Banyak makan aja. Tetapi kalau misalnya untuk banyak makan, kalau misalnya ada sensasi, sadari saja ke sana gitu ya. Jadi wajar saja sih kalau misalnya kita makan banyak ada begah, karena ya asam lambungnya bertambah lagi karena untuk menguraikan makanan gitu teman-teman ya. Jadi semakin banyak makanan yang ada di lambung, semakin banyak juga memproduksi asam lambung gitu teman-teman. Itu hal yang sangat wajar dan itu sifat spontanitas tubuh kita, karena untuk asam lambung kita itu diproduksinya oleh tubuh kita sendiri gitu teman-teman ya. Nah itu, jadi kembali lagi ke makanan ya, ke makanan di saat puasa. Jadi ketika setelah minum jus alpukat, saya makan seperti biasa dan porsinya hanya secukupnya. Jadi ketika terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, saya mencoba menerapkan makan ala Rasulullah gitu teman-teman ya. Makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Nah itu teman-teman, dan itu berlaku juga ketika bulan puasa, ketika dibukanya gitu. Jadi makannya itu nggak terlalu banyak lah, biasa-biasa saja secukupnya gitu teman-teman ya. Nah tetapi untuk makan di bulan puasa itu untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis termasuk saya waktu itu. Jadi saya juga memahami bahwa orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu masih kekurangan gizi ya, dengan tanda-tanda
kayak macam kelayangan, gemeteran dan sebagainya gitu teman-teman ya. Nah, gimana caranya supaya tetap terpenuhi? Saya alihkan saja jam makan dulu itu saya alihkan ke di malam hari. Jadi jam makan di siang hari itu misalkan 3 kali saya tambah, sekarang itu bukan saya tambah ya, saya alihkan lagi di malam hari. Jadi ketika maghrib saya makan, saya mencoba untuk tidak langsung tidur, karena untuk tidur itu setelah makan itu biasakan 3 jam, minimal itu 2 jam, dan seharusnya itu sebetulnya 3 jam. Nah, ketika waktu maghrib sudah makan, seperti biasa aktivitas ya, saya sholat taraweh, sholat maghrib, sholat taraweh, kemudian nanti setelah pulang dari sholat taraweh saya tunggu waktu itu ya. Nah, kemudian jam 10 itu saya mencoba makan lagi teman-teman ya, makan lagi dengan porsi yang secukupnya dan jenis makanannya juga yang aman ya, yang aman, yang mudah dicerna, yang tidak mempunyai efek samping gitu. Nah, setelah jam 10 saya makan secukupnya, itu tidak langsung tidur. Saya mencoba untuk duduk dulu, santai dulu gitu teman-teman ya, nonton TV kayak gitu teman-teman ya. Itu kegiatan saya waktu dulu ketika di tahun kedua menjalani puasa saat terkena gangguan asam lambung ya. Jadi ketika makan jam 10 itu saya mencoba istirahat dulu ya, tetapi tidak rebahan ya, cuma duduk-duduk santai gini aja ya. Duduk-duduk santai gitu sambil nyender gitu ya. Jadi nggak terlalu berbaring lah gitu ya. Karena kalau misalnya kita berbaring ya nggak baik juga gitu. Soalnya itu bisa apa ya, memicu asam lambungnya naik ke atas ke bagian kerongkongan, dan itu bisa menyebabkan makanannya itu kembali lagi gitu teman-teman ya. Jadi saya itu cuma duduk-duduk biasa saja. Nah, ketika lihat jam itu menjadi jam 12, itu berarti kan sudah 2 jam ya, jam 10, jam 11, jam 12. Nah, ketika jam 12 saya tidur. Waktu itu saya tidur. Ketika tertidur, nah baru jam 3:30 itu saya dibangunkan ya, dibangunkan sama istri, kemudian untuk melakukan sahur. Nah, sahurnya kayak macam tadi di awal pertama ya. Jadi usahakan setengah jam, jadi bukan setengah jam lah. Pokoknya untuk durasinya itu disesuaikan dengan jangka waktu yang pas mau imsak ya teman-teman ya. Kalau misalnya kita makannya nih jangka waktunya, tempo makannya itu 15 menit. Nah, berarti setengah jam dari jadwal imsak itu, biar nanti ada jeda 15 menit kita itu untuk minum air manis teman-teman ya. Karena untuk minum air manis itu dikasih jarak dari minum air putih. Pas imsak itu saya minum lagi, cuman minum air manis gitu teman-teman ya, nggak air manis, jus alpukat. Kalau nggak ada jus alpukat, buah korma gitu teman-teman ya. Karena untuk makan manis itu tenaganya alhamdulillah yang saya rasakan sendiri, jujur teman-teman ya, yang saya rasakan ketika makan makanan yang manis-manis itu tenaganya agak kuat gitu teman-teman ya. Tetapi berbeda mungkin kalau buat teman-teman, tapi Pak saya nih makan yang manis-manis kok tenaganya mungkin tetap aja jam 11, jam 12 misalkan lemas ya, itu mungkin pengalaman Anda gitu teman-teman. Tetapi yang di sini yang ditanyakan itu kan teman-teman itu menanyakan cara saya. Nah, ketika saya yang mengalami, saya menjelaskan tentang memang untuk makanan-makanan yang manis itu di saya itu memang sangat awet ya tenaganya, energinya sangat awet. Dan semoga saja kalau misal kalian mengalaminya kemudian mencoba mengkonsumsi yang manis-manis juga, itu bisa awet juga dibuat kalian. Nah itu teman-teman ya, jadi karena memang untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis itu sangat rindu sekali dengan tenaga yang awet teman-teman ya. Gitu, itu yang saya rasakan dulu gitu. Jadi ketika mudah lemah, mudah lelah, mudah capek ya, itu karena memang energinya sudah habis gitu. Jadi gimana caranya nih kita sahur, melaksanakan sahur, makannya di pagi hari tetapi tenaganya itu awet sampai sore. Nah itu jadi ngakalinya itu ke sana, gimana caranya? Nah yang seperti tadi saya jelaskan itu memang sepengalaman saya. Tetapi kalau misalkan teman-teman punya trik tersendiri, punya cara tersendiri yang bisa membuat kalian itu makannya, puasanya stabil, lanjutkan saja gitu teman-teman. Karena untuk cara itu setiap orang berbeda-beda teman-teman ya. Jadi intinya gimana pun caranya supaya kalian itu nyaman lah, melaksanakan puasanya nyaman, melakukan makannya juga nyaman. Itu saja sih sebetulnya ya. Nah itu, tetapi kalau misalnya ingin tahu cara saya ya memang seperti itu. Nah itu teman-teman ya. Oh ya teman-teman, maaf sekali saya sebelum saya akhiri ya videonya, saya minta maaf sama teman-teman nih, sekarang di minggu-minggu ini setelah bulan puasa saya itu jarang share video teman-teman ya, karena memang ada beberapa keadaan ya. Yang pertama itu karena sering hujan ya, sekarang itu
hujannya baru reda gitu teman-teman ya. Tadi itu dari sore sampai barusan itu hujannya sangat lebat sekali ya. Jadi memang keadaannya itu ya, jadi sering hujan. Tidak bisa saya paksakan ketika hujan juga karena saya itu rekamnya itu nggak punya studio lah. Saya itu nggak punya studio, jadi ketika hujan audionya terganggu gitu teman-teman ya. Itu yang pertama. Yang kedua karena di bulan puasa itu saya sekarang banyak istirahat teman-teman ya, banyak istirahat. Jadi ketika pulang kerja, kalau dulu kan pulang kerja sorenya saya bikin video, pulang kerja sorenya bikin video. Nah sekarang pulang kerja sorenya tidur. Nah itu teman-teman ya, tidur. Nah itu sebagai panduan saja sih buat kalian. Jangankan orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ya, orang yang sehat aja kayak macam saya sekarang bulan-bulan puasa itu ya agak lemes juga gitu teman-teman ya. Jadi ketika di sore hari itu menjelang tenaga-tenaganya sudah mulai habis ya, saya mencoba tidur ya. Dan ketika bangun saya mau membuat video itu udah hujan lagi gitu. Makanya mohon maaf sekali di minggu-minggu ini semenjak ada bulan puasa lah, saya itu jarang share video. Mohon maaf teman-teman karena memang ada beberapa keadaan yang tidak memungkinkan lah buat saya untuk share video gitu teman-teman ya. Tetapi bukan berarti saya itu ada gangguan, wah jangan-jangan si Pak Abdul Rahman nih sakitnya kambuh lagi. Alhamdulillah teman-teman ya, berkat doa-doa teman-teman ya. Makanya saya di akhir video itu selalu bilang ya, doakan saya juga agar saya itu tetap sehat, agar saya itu tetap kuat. Dan alhamdulillah banyak teman-teman amin amin kayak gitu kan ya. Nah alhamdulillah sampai sekarang karena memang saya menjaga 3P-nya, pola makannya saya jaga, pola pikirnya saya jaga, pola hidupnya saya jaga. Kemudian berkat doa-doa dari teman-teman juga, alhamdulillah saya masih tetap sehat sampai sekarang. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman ya, sama teman-teman yang selalu mendoakan saya sehat. Alhamdulillah sampai sekarang masih sehat gitu teman-teman ya. Nah itu. Nah bagi teman-teman yang bertanya di kolom komentar juga, mohon maaf, jarang sekali nih sekarang itu saya menjawab pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar. Karena memang ya keadaannya yang tadi ya, sekarang tuh saya tuh banyak tidur ya. Banyak tidur, jadi pulang kerja tidur, gitu-gitu aja. Setelah bangun tidur, makan, buka puasa, sholat, kemudian taraweh, habis taraweh ya nonton TV, tidur lagi karena hujan ya. Sekarang itu banyak hujan, tetapi nggak apa-apa lah. Itu hujan itu memang berkah dari Allah ya. Semuanya juga berkah dari Allah. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi jalan keluar bagi kalian, bagi teman-teman yang sedang merasakan gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis gitu teman-teman ya, hingga menjadi lebih baik. Doa saya itu semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat kuat lagi, semoga saja cepat kembali lagi moodnya, keinginannya, rasa percaya dirinya gitu teman-teman ya, semangatnya itu cepat kembali lagi. Karena saya tahu persis keadaan kalian yang dulu yang penuh semangat itu sangat dirindukan sekali. Dan kemudian doakan saya juga agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Selamat berjumpa lagi nanti di episode selanjutnya. Doakan agar keadaan sekarang normal lagi, kayak macam iklim hujannya. Semoga saja durasinya nggak terlalu panjang lah hujannya, biar bisa saya itu bikin video lagi. Nah itu teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.